Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang terhormat Bapak Ibu Aji, Kepala Sekolah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kegiatan materi saya, yaitu aksi nyata modul 1.4 budaya positif, dan akan saya sambung dengan materi lainnya yaitu pembuatan komben. Sebenarnya sudah, tapi saya meminta bantuan teman-teman, siapa tahu ada ide-ide. Jadi ini kegiatan diseminasi, kita tukar pendapat, siapa tahu ada ide yang bisa saya kembangkan untuk diri saya dan di sekolah. Kemudian nanti untuk kebetulan juga ada kegiatan survei, jadi kita sambung saja nanti kegiatannya. Mungkin langsung saja kita, untuk teman-teman Bapak Ibu guru saya mohon untuk berdiri untuk kita menyanyi bersama dulu, yaitu lagu Indonesia Raya. Ya. Menyanyi bersama ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Aku berdiri dari baru ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, berdiri mohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu, silakan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita sempat berkumpul dalam suatu rutin kegiatan itu setiap hari Sabtu. Jadi ada pun pertemuan kita ini Bapak Ibu ada 3 poin yang harus dibahas. Yang pertama adalah aksi nyata guru penggerak kita yaitu Pak Ahmad. Yang kedua adalah pembel komunitas belajar. Yang ketiga adalah pengisian yang survei yang akan diisi batasnya sampai tanggal 31. Jadi kami undang juga kepada Bapak dan Ibu guru agar mengisi survei ini, karena di situ ada masuk nomor PTTK, berarti kalau ada guru yang tidak masuk tentang bahwa ini tidak aktif dan tidak mengisi. Jadi ada juga di situ linknya, diperhatikan Bu. Jadi di situ ada kepala sekolah, yang mengisi adalah guru, dan ada juga kepala sekolah, ada juga pengawas. Yang mengisi survei adalah kepala sekolah. Jadi kalau kepala sekolah 2 kali mengisi survei. Yang pertama kali di sini yaitu aksi nyata guru kita itu Pak Ahmad, guru penggerak, supaya nanti kita akan ada pembahasan dan diminta Bapak dan Ibu
nanti masukannya apa-apa, karena ini adalah suatu kebersamaan. Berarti bukan hanya guru penggerak KMSET yang menentukan, jadi terlibat juga pada Bapak dan Ibu kerjasamanya. Saya minta atas nama SD Impres Benteng, marilah kita bekerja sama, melangkah dengan sesuatu, bukan berarti karena guru penggerak Pak saja, marilah kita saling membantu, mendukung. Ya alhamdulillah karena ada teman kita masuk sebagai guru penggerak, dan kami minta juga untuk kedepannya supaya Bapak dan Ibu mendaftarlah ke guru penggerak, karena tidak ada lagi alasan bahwa kita tidak bisa, karena sudah ada yang sudah mengikuti. Jadi bisa kita nanti minta sharing pendapat dari Pak Ahmad. Mungkin cukup saja penyampaian kami dari Kepala Sekolah SD Impres Benteng, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Haji. Mungkin Bapak Ibu Guru langsung saja saya dengan kegiatan saya. Ya. Jadi ada full materinya. Ya. Mungkin sekitar 1 jam ya ke depannya. Jadi ini adalah materi yang saya bawakan adalah aksi nyata modul 1.1 budaya positif. Sebenarnya kita sudah pernah bahas di ruang guru yang di sana terkait dengan ini. Waktu itu ada Ibu Yusmi atau pengajar praktek saya. Kemudian saya kemarin dibimbing oleh fasilitator saya dari Sulawesi Barat, yaitu Pak Nasir. Kemudian Ibu Yusmi adalah pengajar praktek saya. Jadi kegiatan ini adalah diseminasi penerapan budaya positif. Diseminasi itu adalah kita berbincang atau berkumpul untuk membicarakan tentang budaya positif. Saya juga kemarin baru mendengar ini, apa itu diseminasi. Saya agak bingung juga. Ternyata itu adalah membahas bersama. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Selamat datang para guru hebat. Marilah kita belajar bersama, tumbuh bersama, berkolaborasi, saling mendukung, dan berbagi demi mewujudkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah kita tercinta UPTD SD Impres Benteng. Iya. Agendanya tadi adalah pembukaan, sudah dibuka tadi. Tujuannya budaya positif di sekolah. Kemungkinan saya cuma memperjelas saja yang kemarin-kemarin sudah dibahas sebenarnya, cuma tidak lengkap videonya, jadi saya ulangi lagi kembali dalam aksi nyata ini. Eksplorasi konsep, kemudian refleksinya. Iya. Tujuan kegiatan ini adalah, tujuan budaya positif di sekolah adalah Ki Dewantara atau KHD mengingatkan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tujuan membangun budaya positif di sekolah adalah menumbuhkan karakter. Adapun karakter yang diharapkan menjadi manusia dan anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan seperti tujuan pendidikan nasional kita adalah seperti yang tercantum dalam profil pelajar, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan mandiri. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik Bapak Ibu Guru, yaitu setuju atau tidak setuju kira-kira. Iya, coba diperhatikan dulu sebentar. Ada di sini pertanyaan Bapak Ibu Guru, kira-kira bagaimana menurut kita, setuju atau tidak setuju? 1. Hukuman dapat mendisiplinkan anak-anak. Bagaimana menurut yang setuju? Kalau nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. 3. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Iya, setuju. Selanjutnya, ya, topik dalam eksplorasi konsep yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Restitusi. 5. Posisi kontrol.
6 restitusi, segitiga restitusi. Selanjutnya adalah eksplorasi konsep pembelajaran 2.1, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma kegiatan kepala tangan. Jadi di sini diceritakan Bapak Ibu guru diminta untuk membayangkan ada A dan B, Anda dan teman Anda. Jadi kemarin juga ini materi dikasih saya untuk membuka pemikiran saya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Jadi kita sesama menggenggam sesuatu yang sangat berharga menurut Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda, genggam benda sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Seperti ini contohnya. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi seakan-akan Anda dipercaya untuk memegang sesuatu yang sangat Anda anggap berharga. Kemudian ada orang lain yang akan mempengaruhi Anda, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi kira-kira? Ya, pertanyaannya apa yang Anda lakukan kira-kira Bapak Ibu guru? Ya baca gitu, karena saya juga sempat bingung dulu. Anda dikasih ceritanya sesuatu yang sangat berharga. Iya, dikasih sesuatu yang berharga untuk dipegang. Kemudian ada teman Anda untuk mempengaruhi, membujuk, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Kira-kira apa yang terjadi? Maksudnya apa yang Anda lakukan? Kalau ada maka saya bilang kasih uang atau bagaimana kah supaya dibuka itu? Kira-kira apa? Iya. Mungkin ada pendapat dari teman Pak Arpo, bagaimana? Ada pendapat? Jawabannya? Kalau saya Pak akan Tadi Pak Kiri Kudi. terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Menurut saya Pak, untuk benda berharga yang saya simpan di kepala, justru saya akan mempermudah membukanya selama hal itu positif bagi yang meminta saya untuk membukanya. Ya. Jadi siapa tahu bisa menjadi inspirasi atau masukan buat teman-teman yang ingin melihat apa yang saya tulis di secari kertas benda berharga itu. Jadi mungkin saya akan mempermudah. Yang kasih satu atau dua syarat saja. Setelah itu saya akan buka supaya bisa menjadi mungkin motivasi atau inspirasi dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Arpa. Jadi menurut Pak Arpa tergantung dari kondisinya, seberapa mempat itu. Iya. Ada mungkin lagi teman-teman yang lain? Ada masukan mungkin tentang kepala tangan ini? Karena kemarin kami juga diminta semua pendapatnya. Mungkin 1-2 orang bisa minta tolong untuk memberikan tanggapan. Iya, silakan. Kalau pendapat saya tetap tidak mau buka karena itu adalah rahasia untuk saya. Iya. Iya, terima kasih Pak Bir. Ada lagi dari teman-teman yang lain mungkin? Ada lagi mungkin dari ibu-ibunya, 1 orang. Iya. Iya, Ibu Aji. Silakan Bu. Terima kasih. Di sini adalah di bagian B adalah dengan berbagai cara untuk meminta memberikan benda tersebut yang disebutkan. Kalau bagi saya seperti suatu ilmu, apabila mendapatkan ilmu dan jangan digenggam sendiri, itulah yang dibagi teman. Dan lihat juga yang mana betul-betul teman yang membutuhkan, itulah kami akan berikan. Walaupun kami umpamanya kalau diancam, diraih di apa, kalau memang dipergunakan tidak yang nilai positif, kami tidak akan berikan. Ini
seperti ilmu, seperti contohnya ini Bapak dan Ibu yang menjadi guru penggerak, Iya. jelas sudah dibekali ilmu. Jadi itulah ilmu itu dikepan dulu. Tapi yang dimana posisi yang mau diberikan kepada teman, contohnya inilah diadakan pertemuan-pertemuan. Jadi apa yang didapatkan oleh Pak Ahmad sebagai guru penggerak dari SD Impres Benteng itu akan membagi ilmunya. Yang penting bernilai positif. Sekian dan terima kasih. Iya, terima kasih Bu Adi atas masukan. Mungkin itu saja ya yang untuk mewakili semua teman-teman. Atau masih ada satu orang atau bagaimana? Saya lanjut. Oh iya, oke. Iya, saya lanjut. Iya, sebenarnya yang ini yang dibahas Bapak Ibu. Kenapa bisa ada pertanyaan seperti itu adalah karena kita melakukan sesuatu tetapi menyalahkan orang lain. Tuh, salahnya tadi itu kenapa nak gombal kan? Kenapa nak meraih-raih kan? Nah, inilah kenapa ada materi seperti itu. Saya juga baru sadar kemarin itu perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Yaitu pilihan itu adalah kontrol itu adalah di diri kita sendiri. Ilusi guru mengontrol murid sama dengan siswa, bagaimana kita mengontrolnya. Jadi itu tadi jawabannya adalah bagaimana kita mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri. Karena kita banyak godaan atau bagaimana karena banyak keputusan-keputusan kadang seperti tadi bisa dibuka karena mempertimbangkan budaya positifnya, manfaatnya, kemudian Babel tadi tidak membuka tergantung dari pandangan kita masing-masing karena kadang ada juga keadaan yang memang mengharuskan dan tidak. Iya. Jadi itu sih saya sebenarnya yang kontrolnya kembali kepada kita masing-masing. Sebenarnya seperti itu. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ini tadi pertanyaan sebenarnya menguatkan kita kembali kepada diri kita sendiri. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita guru merasa bahwa anak-anak harus mengikuti kemauan kita, padahal kadang juga harus mendengar dari anak-anak. Mungkin seperti itu. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kadang kita seperti itu, bahkan saya juga kadang perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini stimulusnya respon. Teori kontrolnya adalah dari tadi kita mencoba membawa orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Sebelum kita mengubah orang lain, kita dulu bagaimana kita menempatkan pandangan kita di pandangan orang itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini orang lain bisa mengontrol saya. Belum tentu, karena pilihan tergantung kepada kita masing-masing mau ikuti atau tidak. Iya, cuma kadang kalau diikuti, kadang kita menyalahkan orang lain kalau ketika salah. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain. Jadi orang lain itu cuma yang menentukan, tidak cuma membujuk dan menggombal atau memaksa. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yaitu kerjasama, banyak pilihan yang muncul. Model berpikir menang. Ya, kadang kita berpikir untuk selalu untuk menang. Oke, selanjutnya disiplin positif. Teori kontrol, teori pilihan Dr. William Glasser. Jadi ada beberapa alurnya di sini, Bapak Ibu guru. Mungkin nanti saya akan bagikan saja gambarnya di grup karena supaya lebih dipahami lagi. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya sambungannya kita. Mungkin saya singkat saja langsung saja. Iya. Di sini apakah makna disiplin?
Satu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Di sini adalah nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakangnya, yaitu satu, setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan. Setiap apa yang kita lakukan pasti ada tujuannya. Dua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Tiga, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Saya kira kita sudah saling mengenal ini profil pelajar Pancasila karena kita sudah 2 tahun melakukan kurikulum merdeka, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernakal kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreativitas. Saya kira kelas 3 dan kelas 6 ini termasuk saya belum mendapatkan kurikulum merdeka, tetapi sedikit demi sedikit pelatihannya sudah dialami, jadi sudah ada sedikit gambarannya. Mungkin tahun depan akan mendapatkan pelatihan. Jadi ada lagunya, mungkin Bapak Ibu guru pernah mendengar. Di sini ada lagunya itu. Iya, mungkin bisa bernyanyi bersama Bu Guru, Bapak Ibu guru. Iya, boleh saya ambil dokumentasinya. Ada musiknya. Iya. Musiknya. Tepuk tangan saja kita. Hah? Oke, cari kan? Mau langsung saya lihat. Oke? 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih banyak. Oke, seperti itu mungkin nanti juga saya akan kasih anak-anak juga di kelas. Karena ada beberapa yang sudah saya termasuk tak kewer-kewer. Ternyata tak kewer-kewer itu Bapak Ibu saya sampai di PPMP dikasih juga. Makanya sampai lagi pelatihan di sini ada lagi. Sampai di salon Ade ada lagi. Ternyata bukan cuma guru saya dikasih bisa siswa. Iya. Eksplorasi konsep pembelajaran 2.2 teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi motivasi eksternal, motivasi dari luar ini. 2. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan sesuatu? Terkadang kita berpikir kalau saya tidak melakukan ini pasti ada hukuman atau siswa. Sama karena juga kalau saya melakukan apa imbalannya, yaitu motivasi eksternal. Nomor 3, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi ada 3 di sini. Iya. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya selepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Terkadang kita bisa memerintah orang lain, tapi belum tentu bisa memerintah diri sendiri. Ki Hajar Dewantara pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka cekatan kelima 2013 halaman 469.
dihukum oleh penghargaan. Iya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal atau dari orang lain atau dari luar, dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi kalau ada hadiah dan ada hukuman atau penghargaan karena kita tidak melakukan sesuatu. Seperti dengan siswa juga, dikasih sama mamaku uang baru kau pergi belanja. Mungkin seperti itu maksudnya. Itu tidak datang membersihkan kelasnya kalau ada ibu guru atau bapak guru, karena takut dihukum. Itu maksudnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan ada 3 di sini. Penghargaan menurunkan kualitas. Iya, karena tidak ada kerja apa-apa kalau tidak dikasih hadiah. Nah, itu dia yang mengurangi kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas, tidak berkreatif kalau tidak ada hadiahnya misalnya atau tidak ada hukumannya. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, tidak ada kesadaran untuk berbuat kalau tidak ada motivasi sebuah hadiah atau hukuman. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi, pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian, beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Maksudnya di sini contoh pengakuan apresiasi kebajikan. Nah, seperti membuka. Kemarin saya perhatikan, seperti misalnya kemarin saya perhatikan Pak Adil rajin sekali. Akhirnya nanti dia akan selalu mau dipuji. Nah, nilai kebajikannya rasa empatimu besar sekali. Berarti dia merasa diperhatikan sama bapak ibu gurunya. Situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita atau membersihkan kelas. Nah, kemarin saya memperhatikan Dedek membersihkan misalnya. Berarti Dedek merasa diperhatikan sama bapak ibu gurunya. Ya, saya menghargai kerajinan kamu. Sumber nilainya adalah kepedulian bapak ibu guru kepada peserta didiknya. Pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, itu adalah situasinya. Kemudian terima kasih untuk karena kita menyuruh atau meminta tolong sama orang, kita lupa berterima kasih. Seperti itu rasa tanggung jawabmu. Nah, pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai, kita akan berterima kasih kepada orang yang membantu kita. Oke, selanjutnya tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi 100 kali karena terlambat ke sekolah. Iya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya, mungkin saya lanjut saja dulu. Nanti ini jawabannya. Mencatat 100 kali itu berupa hukuman. Mengganti kertas, ini perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Kalau sebab akibatnya, kalau saya tidak salah ingat waktu itu, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret agak-agak ekstrim kalau konsekuensi. Iya, agak-agak ekstrim atau ada yang ekstrim di dalamnya yang sebab akibatnya yang dia lakukan akan ditindaklanjuti. Sama juga hukuman, tapi paling dia menulis atau tidak terlalu berat. Seperti itu. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya. Seperti itu hukumannya. Nah, konsekuensi sesuatu harus terjadi, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti itu tadi, mencatat 100 kali sesuatu yang menyakitkan, luar biasa 100 kali menulis. Tetapi konsekuensi itu tidak harus terlalu menyakitkan. Ya, seperti itu. Mungkin
selanjutnya saja, apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Iya, beberapa contohnya di sini, yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, ya konsekuensinya sesuatu yang terjadi sama kita tadi itu. Selanjutnya, 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. 9. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, seperti itu. Ya, materi selanjutnya. Iya, materi ketiga, keyakinan kelas. Jadi ini yang kemarin saya sudah bikin di kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi itulah perbedaan keyakinan dengan peraturan, yaitu untuk mendukung motivasi intrinsik, kesadaran diri, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi melalui keyakinan sendiri. Peraturan kelas di sini dalam lingkupnya keyakinan kelas, lingkup positif dan budaya positifnya. Ada gambarannya di atas. Di sini yang manakah yang merupakan keyakinan kelas dan mengapa? Iya, jadi di sini ada dua kesepakatan, satu yang sebelahnya sama-sama kesepakatan kelas, tapi mau dibedakan yang mana keyakinan kelas dan yang mana peraturan kelas. Iya, mungkin saya lanjut saya dulu di sini. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas yaitu tabel T dan tabel Y. Di sini ada beberapa diagram atau gambaran untuk kegiatan pendalaman keyakinan. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan seperti ini contohnya, yaitu terdengar satu orang berbicara, yuk saya bantu. Jadi di beberapa percakapannya datang tepat waktu, kemudian sering hadir terlambat ke tindakannya, tindakan tampak seperti yang tidak tampak seperti. Ya. Selanjutnya peraturan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya adalah nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu adalah tanggung jawab. Jadi kalau misalnya ini tadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, misalnya seperti di perpustakaan, berarti nilai yang terkandung di dalamnya, keyakinan yang di dalamnya adalah bertanggung jawab, yaitu bertanggung jawab, dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain, karena peraturan itu datang tepat waktu, berarti nilai kedisiplinan keyakinannya, menghargai waktu. Misalnya dilarang melakukan kekerasan, berarti keyakinannya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti keyakinannya itu untuk kesehatan. Kemudian peraturannya berganti atau menunggu giliran, yaitu keyakinannya itu menghormati orang lain atau bersahabat.
Seperti itu peraturan dan keyakinan, ada nilai-nilai di dalamnya kalau keyakinan. Kegiatan membuat keyakinan kelas. Kalau saya kemarin sudah membuat di kelas nama kebetulan sudah saya praktekkan. Kemudian bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif sedikit saja agar mudah diingat, disesuaikan dengan kebutuhan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan. Iya. Kegiatan membuat keyakinan kelas, dokumentasi membuat keyakinan kelas, jadi ada foto-fotonya. Itulah kemarin kenapa saya selalu meminta foto. Beberapa sudah tersimpan di HP saya, cuma belum saya upload di kegiatan-kegiatan kita sesuai langkah langkah saat loka 2. Berarti yang kemarin saya, kemudian hasil keyakinan kelas final. Ya, masih ada di sini respon positif murid dalam membuat keyakinan keras atau umpan baliknya. Kemudian difoto. Yang kegiatan keempat adalah eksplorasi konsep kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya, jadi kebutuhan dasar manusia adalah kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan dalam bertahan hidup. Selanjutnya eksplorasi konsep pembelajaran 5. Posisi kontrol ini yang tadi, yang posisi kontrol, iya, menghindari hukuman, kemudian guru berbuat, guru berkata, dan beberapa hasilnya di sini. Di sini ada 5 pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti siapa yang mengatakan adalah pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti siapa yang mengatakan penghukumnya atau orang yang menghukum, ayolah lakukan demi ibu bapak, berarti siapa yang mengatakan adalah teman yang ada di dekatnya. Nah, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini atau yang mengatakan adalah pemantau? Seperti itu Bapak Ibu. Ya, selanjutnya bergerak antara peraturan pemantau atau konsekuensi atau hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Kemudian yang kemarin juga ini sudah saya praktekkan dengan sila dengan isra, segitiga restitusi, yaitu segitiga restitusi ini kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu. Kalau anak-anak melakukan pelanggaran, ya ditanya dulu alasannya. Kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Apa yang kira-kira cara apa supaya itu tidak terulang? Seperti orang pasti pernah melakukannya. Disadarkan dulu bahwa semua orang pernah melakukannya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ini yang telah kita sepakati dan kami ingin menjadi orang yang seperti apa, jadi mimpinya ke depannya. Menstabilkan identitas. Ya, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jadi kadang kita cuma menyelesaikan masalah tanpa mencari alasan dan penyebabnya. Ya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Jadi ada juga untuk menghargai diri sendiri. Nah, validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan, guru berkata, di sini pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love, dan longing, fun atau survival? Nah, guru berkata kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Iya. Selanjutnya, apalagi yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati?
Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, intervensi 30 detik. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin saya langkai saja supaya langsung saja refleksi hal baru yang mengubah paradigma saya mendapatkan. Jadi itu tadi yang beberapa materinya Bapak Ibu Guru yang saya bawakan tentang budaya positif yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Ada beberapa yang sudah saya lakukan. Mungkin untuk hari ini sekian saja beberapa penjelasan saya. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalau ada mau ditanyakan mungkin silakan ditanyakan. Seperti ada pertanyaan tentang terkait materi yang tadi, ya saya persilakan. Kalau misalnya tidak ada, saya tutup dan kita lanjut materi. Ya silakan Bu Haji. Ya, terima kasih. Setelah kami mengamati tadi yang dipaparkan Bapak, yaitu masalah hukuman, Iya. kami juga harus mengajar pelatihan masalah ramah anak. Itu memberikan hukuman kepada anak memang ada harus konvensi. Tapi dilihat sekarang itu saya lihat tadi ada keliling di lapangan voli 2 kali. Itu bukan hukuman fisik, berarti itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Dan ada yang terlambat disuruh menghadap mengemar bendera, itu tidak lagi. Jadi sebenarnya kita memberikan hukuman kepada anak itu harus kita bertanya, hukuman apa yang saya bisa berikan dan dosa apa. Tapi kalau anak sudah dihukum begini Bu, ya itu jadi tidak serta-merta kita sebagai guru itu menghukum apa yang terlintas di pikiran kita, menghukum anak, terutama fisik itu tadi lari, keliling lapangan, membersihkan kamar mandi. Jadi itu merupakan bukan suatu hukuman untuk menjalankan anak sebagai pembelajaran. Jadi kasihlah hukuman anak-anak dan kita meminta kepada anak kesepakatan harus dihukum apa. Jadi itu Pak, terima kasih. Iya, terima kasih Wajih atas masukannya. Ya, mungkin teman-teman yang lain ada lagi? Mungkin ada masukan atau iya. Ada Pak? Ya, terima kasih. Mungkin bisa Bu Haji waktu pertemuan mungkin ada beberapa contoh yang seharusnya hukumannya seperti apa. Kalau misalnya yang lagi di lapangan sudah tidak diperbolehkan, ataupun misalkan kayak mungkin jalan jongkok atau membersihkan WC, mungkin ada yang sudah pernah didengar sama Bu Haji contoh-contoh yang seharusnya diberikan kepada siswa hukuman apa, atau misalnya contoh-contoh hukuman yang diminta oleh itu siswa sendiri yang seperti apa, siapa tahu bisa diterapkan di sekolah kita juga. Ya, kalau sudah ada contoh-contoh. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak. Mau ditanggapi Bu Haji mungkin? Iya, silakan. Terima kasih. Jadi diminta di sini adalah contoh-contoh. Di sini kan sudah dijadikan dalam menghukum anak yang betul-betul mendidik dan bisa juga dia jerat. Contohnya di sini yang menghukum anak, kita tanya apa hukumannya kalau anak melanggar. Umpamanya contohnya kalau terlambat ya Pak ya. Kalau siswa terlambat apa diberikan hukuman anak? Biasanya anak minta saya tugasku diberikan buku lonceng setiap jam masuk. Pasti dia cepat datang. Itu juga seperti kalau piket, diberikan sanksi setiap pagi, umpamanya mengumpulkan itu bisa sih kalau memang dia minta anak-anak sampah, membersihkan dirinya. Tapi itu tadi yang kedua, lari dan menghormati bendera dan lari ke lapangan dan membersihkan WC, jangan sampai kita lakukan di sekolah ini. Jadi Pak, kita tanya anak-anak, apa hukumannya anak? Kalau ini Bu Aminah, ya betul. Kita lihat lagi dievaluasi, kalau memang ini anak betul dia jelas kalau dia hukuman ini, jadi itulah kita harus juga sekarang bertanya kepada anak kita semata-mata ketika yang memberikan hukuman urusan dari ibu. Terima kasih.
Iya, terima kasih Pak. Mungkin sedikit masukan Pak. Karena di sini kan ada tadi bahasa hukuman dengan konsekuensi. Kalau hukuman itu kayak tadi disuruh jemur, itu ekstrim, berarti dia masuk hukuman. Tetapi konsekuensi mungkin ditanyakan kepada anak, bukan hukuman bahasanya, konsekuensinya kira-kira. Kemudian dipakai juga segitiga restitusi Pak. Mungkin dalam kayak dipanggil anak-anak dulu, kira-kira ini sikapnya baik atau tidak. Kenapa? Tanya dulu alasannya kenapa kira-kira dipanggil tuh. Dipanggil dulu kenapa alasannya. Kira-kira ditahu kan kira-kira kenapa anakku dipanggil. Dan biasanya kita kasih hukumannya di depan umum ya. Tapi di sini segitiga restitusi kita bicara memanusiakan manusia. Dipanggil ceritanya ini anak-anak ke kantor. Kayak kemarin saya perhatikan dengan Sila dengan Isra sebelum itu dipanggil karena ceritanya Sila ini sering terlambat Pak. Dipanggil dulu di kantor, tidak dikasih malu di depan temannya ceritanya kan. Kemudian ditanya kenapa terlambat, kira-kira kenapa dipanggil, tahu tidak? Ditanya dulu tahu kira-kira ini dipanggil gara-gara begini. Betul atau tidak kita melakukan itu? Kan biasa temannya melapor tuh bilang, nah pukul kayak ini Pak, jangan tiba-tiba langsung dihukum dong. Harus ditanya dulu kira-kira kenapa kita dipanggil, apakah betul kita pukul teman tak, apakah yang harus kita lakukan. Tidak semua, bukan cuma kita yang biasa melakukan, tetapi teman tak juga. Cuma bagaimana cara menyelesaikan masalahnya ini supaya tidak terulang. Seperti itu mungkin bahasanya Pak, konsekuensinya supaya tidak terlalu ekstrim. Kalau ekstrim masuk hukuman ceritanya. Mungkin seperti itu Pak. Mungkin ada lagi yang lain masukan atau ya silakan Pak Rijal. Iya. Kita tukar-tukar pendapat dulu karena saya juga mau belajar tentang ini. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Iya. Jadi ada dua ya, hukuman dan konsekuensi. Iya. Kemarin minggu lalu saya mengajar di kelas 6. Iya. Kebetulan ada beberapa anak-anak tidak mengerjakan soalnya. Iya. Kemudian saya tanya mengenai konsekuensi ya. Iya. Saya pertanyakan hukuman apa Iya. yang Anda Kira-kira. dia sendiri Iya. keluar ke lapangan harus diri. Iya. Dari mana itu? Saya. Iya. Tanggapannya dari bagaimana penanganannya? Sudah Pak? Oke, saya tanggapi. Atau ada teman yang mau menanggapi atau ibu yang mau tanggapi dulu? Kalau misalnya anak-anak sendiri kira-kira yang menghukum dirinya boleh. Iya, silakan Bu. Iya, makasih Pak. Jadi saya lanjut lagi. Itu tadi pertanyaan dari Pak Rijal. Tidak mungkin terlarang karena dia minta di luar. Itu juga minta anak. Jangan serta-merta juga setuju. Kita juga lihat betul kan bagaimana. Kalau tidak yang lainnya nak jangan apa namanya. Itulah kita tadi sudah melakukan bahwa jangan dihukum secara fisik seperti tadi berbaris di lapangan. Apakah itu sudah bukan zamannya lagi. Jadi itu Pak Guru. Jadi walaupun kita bertanya, jangan bertanya langsung bilang begini kamu begini, jangan. Kita lihat juga apa konsekuensinya, artinya hukuman yang harus diberikan kepada anak. Jadi kita. Iya, terima kasih Bu Haji. Dengan Pak Haji, masukan dari Bu Haji bisa dipaham? Cukup? Ya, mungkin ada teman-teman yang lain, Pak Arfa ya? Menambahkan saja Pak. Iya, silakan Pak Arfa. Kalau bisa mungkin sekalian langsung saja disepakati saja untuk SDMT. Iya. Setelah itu tadi memukul lonceng, sampah, hukuman apa saja yang bisa diberikan ke anak-anak atau Iya. ke anak-anak kita sendiri. Konsekuensinya. Apa saja langsung dipatenkan saja hari ini nomor satu apa supaya kita bisa terapkan sejak kelas. Iya, Ya, konsekuensinya ya langsung ditulis apa saja yang bisa direstitusi sama siswa supaya selama nanti dari kelas 1 sampai kelas 6 Iya. selama hukumannya tinggal kita pilih sesuai dengan kesalahan. Kesepakatan deadline. Terima kasih. Dan bagi gue ini Pak yang saya pahami.
Iya. Sebenarnya juga saya materi ini agak bingung sebenarnya Pak. Karena memang ada di kenyataan, memang harus anak-anak dikasih hukuman. Sudah kemarin saya tanyakan sama fasilitatorku karena kadang bahkan sekarang ada nih anak yang bunuh bapaknya. Gara-gara kalau dulu tidak ada yang begitu tuh. Tapi karena sudah ada hak untuk melindungi anak, tapi tidak ada hak untuk melindungi guru. Ya. Jadi mungkin bisa dia Pak disepakati misalnya nomor 1 yang bisa diberikan kepada siswa. Iya. Jadi supaya ada hasil ini. Kira-kira apa yang bisa Tuhan? Kan 2 ini sudah disepakati tadi. Pemberi Iya. sampah, selama yang Terus apa? sama pukulan. Kalau yang kemarin saya lakukan Pak itu kupanggil dulu orangnya. Terus hukumannya apa? Saya tanya dulu orangnya, bilang kenapa terlambat, kenapa dipanggil kan? Saya ada sebenarnya videonya di sini. Dan maksudnya itu Aku kasih dia video untuk restitusi. kemarin apa yang kita hukum tadi Pak anak? Begini Pak prosedurnya kemarin itu yang saya diajarkan. Maksudnya jangan dulu dihukum, ditanya dulu. Ada yang ini. Tuh, pakai apa yang lain satu. Iya, kecuali dia berulang tidak ada dibahas Pak. Itu yang jadi masalah kalau sudah berulang kali ditegur dan berulang, apa yang harus dilakukan itu sebenarnya yang kasus yang kemarin mau kuambil. Tapi penilaian kalau berapa kali? Iya. Iya. Orang itu segitiga restitusi sama kasih. Atau bisa langsung saja Pak, maksudnya kita itu hari apa kita kasih hukuman? Tidak ada hukumannya kalau pertama. Oh, dan hukum. Iya, ini dia. Nasihat saja. Kebetulan sama kembalikan di video. Ini yang pertama. Jadi kan? Hari Rabu hari Jumat. Itu pun di sini yang sudah betul. Tunggu bermasalah tadi. Iya. Di sini ceritanya Islam sering menyontek. Iya. Ya, kebetulan kelasnya pamer kupakai, Pak Rizal yang mengajar. Acting. Iya. Jadi. Iya, ini guys. Sebenarnya saya bikin drama sama Islam kemarin sebelum kena kaca kaki. Kebetulan jadi kan ini dan coba saya kasih pindah ke semua saya supaya lebih bisa mungkin dipahami Pak. Akan ada langkah-langkahnya di sini. Iya. Yes. Jadi kan ini surat saya ambil sama Sina. Ada 2 kasus di sini Pak. Terlambat dengan tadi itu Bapak Gubernur. Kelas Islam itu lihat jawabannya temannya di samping itu kamu Islam serius saya yang santai-santai tidak tertentu bisa. Iya, pintar ini rata-rata ini anak-anak ini yang saya panggil memang berbakat itu tidak. Islam dari mengerti atau tidak? Betul Pak. Ini Bapak Guru masuk atau bukan dari Islam atau mana sudah kita setelah datang IPPU ada Juma ini tidak ada hukuman dulu Pak. Yang ditanya dulu penyebabnya apakah dia mau berubah atau tidak. Tapi misalnya Pak yang misalnya kedapatan yang kedua kalinya. Iya, mungkin itu yang tidak dibahas kemarin. Bagaimana penindakannya ya solusinya. Ada mungkin konsekuensi yang dikasih. Ada kesepakatan. Kali Pak ini. Iya. Coba kalau misalnya berulang-berulang ya tentu harus ada hukuman yang sebenarnya. Itu dia yang disepakati itu. Iya. Karena ada beberapa memang ya kayak saya lihat di lapangan memang harus, tapi tidak terlalu keras kalau
Sedikit Pak. Iya. Silakan Pak. Atau hukumannya kalau terjadi 1-2 kali Iya. disurati kedua walinya atau Iya, bisa sebenarnya. dipanggil itu supaya kalau selama ini Kalau saya biasanya sampaikan di grup atau saya ke rumahnya. jangan sampai terlambat karena ketegunya dulu orang tuanya baru nantar ada kesekolah atau Sama ini sebenarnya kejadian yang Muhaimin tahun lalu waktunya masuk siang dan masuk pagi berbeda. Ternyata saya telusuri cerita-cerita dengan dia dan minta pendapat sama Pak Mir. Ternyata memang kalau kondisi di rumah, karena dia kan masuk siang Pak, berangkat nih bapaknya kerja, dia belum ke sekolah, jadi perlu ditanya dulu anaknya. Sama juga itu dulu yang diantar Pak apa yang saya perlu. Wajar lah kalau misalnya dia sering terlambat dulu, toh. Jadi pasangan perlu ditanyakan dulu anak-anak, Pak, yang masuk di hantam atau dikasih rumah toh. Ada juga itu video-video yang selalu nampung anaknya, muridnya pas terlambat, ternyata telusuri kan antar dulu bapaknya ke panti jompo. Ya, sakit ternyata bapaknya. Ya, janganlah kita jadi guru seperti itu. Mudah-mudahan. Iya, perlu ditanya dulu. Dikasih segitiga restitusi. Ya, kebetulan jadi ini. Ya, saya kira seperti itu Pak. Mungkin videonya saya akhiri saja dari saya. Untuk selanjutnya kita lanjut saja perbincangan kita supaya tidak terlalu panjang video yang saya ambil. Sekian dan terima kasih. Bagaimana menyampaikan masalahnya? Oke. Saya Isra, saya diajarkan dengan sedikit restitusi menyelesaikan masalah. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Pak Ahmad. Ya, kebetulan sekitar ini ceritanya. Pada saat Pak Ahmad mengajar kelas 6A, salah satu murid bernama Hajo Jasila dia datang terlambat ke sekolah. Jadi inilah ceritanya. Sebenarnya anak-anak kita ini sudah pintar untuk dibikinkan sketro. Iya, saya siap untuk mengedit, cuma ceritanya saya tidak ada. Siapa tahu ada ide yang untuk dibikinkan, untuk diposting, kita bikin cerita tentang anak bagaimana. Saya kalau editannya saya yang urus, videonya saya ceritanya tidak tahu, kadang belum tidak tahu. Datang ada bapak guru di dalam. Dipanggil ke kantor untuk bicara tuh. Inilah segitiga restitusi. Iya, maka saya punya ide untuk membuat drama. Siapa tahu ada drama bisa dibikin di sekolah. Saya siap untuk edit. Ada masa di teater. Iya, kebetulan suaranya. Iya, itu lagi. bisa ini. Mungkin seperti itu nih, tutup video dulu nih. Oke. Iya, terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru untuk saya, karena masih ada materi yang akan kita ikuti di 2. Mungkin Tapi Pak, jadi kesimpulan Bu Haji, hanya 2 sementara ini yang bisa Iya. dilakukan di pungut sampah. iya, Kemudian cek. setidaknya dulu Pak, ditanya dulu tuh alasannya. Tidak begini Pak, jadi nanti Silakan, belum Pak. ada keputusan. Nanti kita bicarakan dengan waktu Pak. Kalau mau mengguru begitu anak-anak jadi begini, apa yang dilihat dari video ini? Jangan semata-mata terlambat kita kasih rumah lagi anak. Itu nanti sudah berulang-ulang. Ada juga langkah. Kalau sering terlambat anak-anak tidak berbicara, tapi kalau silakan langsung dia bicara. Itu bisa kita menghubungi orang tua siswa kita ke rumahnya. Dan jangan biarkan di grup di grup sekolah atau grup kelas, bisa saja dicek secara pribadi. Jadi itu kalau ada pelanggaran-pelanggaran jangan seperti langsung dikasih hukuman, posisi apa. Kita pelajari dulu apa sebabnya ini anak-anak terlambat. Nah tadi ini pertanyaan Bu Dia, bagaimana kalau guru terlambat? Jadi yang bisa menjawab ini adalah Kepsek. Iya, Pak silakan, tidak Bu. bisa menjawab sebentar, tapi kita masih Berat-berat. ini kan
Antara kami itu. Biar kita apa malah. Oh iya. Nanti berikutnya. Iya. Ini kalau masalah guru terlambat, sebenarnya tidak terlambat. Iya. Cuma karena ada faktor hal-hal yang perlu diurusi. Kita mau berangkat sudah begini mengantar ini. Yang penting saya sudah tekankan bahwa yang penting ada informasi masuk di WA dulu bahwa saya terlambat karena begini-begini seperti kemarin ini mengantar dulu bapaknya Bu ada yang sakit, anak saya sakit rewel, ya, itu. Jadi bukan berarti serta-merta juga seperti dengan anak dan murid, kita berikan hukuman, harus ada pemberitaan masuk. Kenapa? Bukan berarti saya di kepala sekolah terlambat, disiplin kepala sekolah ini begini-begini terlambat. Tidak, karena siswa terutama yang kelas bawah kalau tidak hadir itu bagaimana siswanya. Tapi kalau ada masuk di grup kan bisa guru yang merasa dirinya tidak bertugas pada hari apakah olahraga atau bagaimana dulu agama kan bisa mengantisipasi langsung dia masuk di kelas. Dulu Pak saya saja kecil itu bisa masuk mengajar di kelas mengisi kelas. Bukan berarti guru juga kalau ada masalah dengan siswa kita pelajari dulu apa sebabnya bapak dan ibu guru ini terlambat. Jadi saya garis bawahi yang penting ada informasi masuk di grup bahwa saya tidak masuk dengan alasan ini dan itu. Bisa dimaklumi Kak. Makanya kita ini manusia biasa pasti ada kendala apa-apa di rumah. Ya jadi cukup Pak. Iya, terima kasih Bu Haji dan terima kasih teman-teman Bapak Ibu guru yang sudah bertanya. Kalau masih ada pertanyaan boleh dilanjut Mas. Jadi maksudnya ini kalau terlambat jadi berapa kali kan terlambat langsung dihubungi orang tuanya atau maksudnya sekali dipatenkan di hari itu Iya. Misalnya berapa kali terlambat dihubungi orang tuanya atau kalau satu kali terlambat bagaimana dulu ya supaya seragam tuh. Bisa saya waktu ini juga supaya enggak maksudnya bukan dulu maksudnya kalau terlambat satu hari akan solusinya begini kalau ya gimana? Boleh saya tanya Pak? Iya, silakan. Terima kasih Pak Arfa atas pertanyaannya karena juga memang di lapangan banyak hal-hal yang karena tidak diduga tiba-tiba ada. Supaya tidak ngambang. Iya. Kebetulan di sini kan Pak ada tiga institusi. Pertanyaannya tadi begini. Karena kebetulan pertanyaan Bapak tadi kalau berulang-ulang ya. Enggak kalau satu kali dulu. Iya kalau satu kali begini Pak. Oh dihimbau saja. Dipanggil dulu dan ditanyakan apakah dia apakah dia mau berubah. Setelah berulang. Iya setelah berulang mungkin ada konsekuensi atau kesepakatan. Itu tadi kesepakatan kelas. Karena itu kesepakatan seperti pertanyaan Ibu Dian tadi. Apakah ini bagaimana kalau terjadi di guru? Karena itu kesepakatan adalah kesepakatan. Makanya bukan peraturan Pak. Tapi kesepakatan dibikin bersama siswa tak. Makanya saya itu kemarin kayak rapat Kak di dalam sama siswa aku bertanya Ibu Novi bilang apa dibikin dalam Pak? Bikin kesepakatan kelas kalau. Jadi walaupun misalnya saya sibuk dengan guru penggerak pada kegiatanku, siswaku tetap sepakat untuk baris di depan. Walaupun saya tidak ada. Dan maksud saya Pak kesepakatan yang kita buat kalau terlambat yang kedua kalinya. Iya, kesepakatan yang kedua kalinya mungkin ada yang mungkin ditentukan oleh wali kelasnya dengan rapat dulu sama siswa tak Pak? Tidak, maksudnya di kelas sekarang sudah ada kan? Iya. Kesepakatannya itu? Iya apa di siswa Pak sekarang maksud saya? Iya paling memungut sampah Pak. Iya, karena ditanya dulu siapa tahu alasannya kalau memang masuk akal. Berarti kembali ke level sampah tadi? Iya, karena kejadian Muhyiddin 4 tahun lalu dia kan masuk jam 10. Setelah saya telusuri ternyata memang tidak ada yang bisa antar ya. Menunggu mobil di sana. Begitu juga kalau pulang nih. Iya. Kalau itu kan akan berulang-ulang Pak, kalau diberikan kesan lagi sepeda, rusak lagi sepedanya. Jadi kalau mau menerapkan peraturan pada siswa kali ini yang ini, mungkin aturannya saya harus kesampingkan. Tetapi setelah dia masuk pagi, rajin. Memang kondisi Pak. Jadi pentingnya segitiga restitusi dengan kesepakatan tak dulu, dengan keyakinan tak. Karena keyakinan kan nilai-nilai apa yang ada di dalamnya Pak. Kebersamaan tak dengan keyakinan kembali sebenarnya ke diri masing-masing. Kesadaran diri masing-masing. Kita terapkan nih Pak kalau terlambat 2-3 kali berarti hukumannya bisa pengusaha kembali. Iya. Mungkin ini bisa dilempar dulu ke siswa tak.
kesepakatannya di kelas tak bagaimana kalau konsekuensinya seperti ini atau hukumannya, karena kan anak-anak sudah tahu Pak, kalau saya melakukan ini maka akibatnya ini. Iya, kalau yang saya ambil kemarin begitu, saya sepakati dulu dengan siswaku, yaitu bahasanya memanusiakan manusia. Jangan seolah-olah kita saja. Pokoknya kalau tidak datang ki hukum ki begini. Sekarang dia tidak mau begitu lagi Pak. Mahasiswa tetap diminta pendapatnya. Iya, mungkin seperti itu. Iya, saya tutup ya. Iya, terima kasih Bapak Ibu Guru atas waktu, dan terima kasih juga pada Ibu Aji setelah meluangkan dan memberikan kesempatan untuk saya melakukan aksi nyata di calon guru penggerak ini. Sebenarnya saya kemarin mungkin sudah drop, tadi selalu disemakan sama Bu Aji kalau ada kendala ya silakan dikonsultasi dan tetap laksanakan di sekolah karena saking padatnya kegiatan. Tapi alhamdulillah dengan dukungan Bapak Ibu Guru dan dukungan Bu Aji, alhamdulillah kegiatan ini tetap saya laksanakan dan berjalan lancar. Sekian, mungkin ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.